Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab di malam hari ini kita masih dibimbing, disertai, dituntun Tuhan untuk boleh kita menikmati kasih Tuhan dari pagi, siang, hingga di malam hari ini. Ya saudaraku, di malam hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan melalui sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kebenaran Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan. Kami berterima kasih karena Tuhan baik menjaga kehidupan kami. Dari pagi, siang, hingga malam, kehidupan kami tetap dijaga dan disertai oleh Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami di malam hari ini hendak akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami ingin mendalami kekayaan firman Tuhan. Biarlah kami dipahami, kami dimengertikan oleh hikmat dan roh Tuhan untuk boleh mengerti, memahami, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami turut mengundang Tuhan dalam hati kami. Untuk itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 hingga 21. Injil Markus pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti untuk kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam selalu kasih Kristus untuk kita semua. Ketika kita membaca tema perenungan di malam hari ini, ada banyak hal atau kondisi yang menggambarkan tentang banyak hal, tentang tempat basah atau tempat kering. Misal, jika disuruh kita memilih, pasti kita memiliki tempat basah dan menghindari tempat kering. Apakah setuju saudaraku? Demikian? Jika saya pribadi ditanyakan demikian, saya juga setuju dengan pernyataan tersebut. Di tempat atau di tanah yang basah, kita tidak akan kekurangan air. Di tempat yang penuh dengan air, yang cukup dengan air, kita dapat menanam dan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita tanam. Nah, kalau jika di tempat kering, pasti susah untuk menghasilkan buah, sulit mendapatkan air. Nah, dalam SBU juga dituliskan tentang tempat basah atau tempat kering, itu digambarkan suatu tempat di mana seseorang dapat menghasilkan uang atau materi. Nah, jika disuruh milih, maka orang akan memilih dalam tanda kutip tempat basah, ya, yang penuh dengan penghasilan, penuh dengan berkat dan kelimpahan. Memang ini sangatlah manusiawi, saudaraku. Karena tidak dipungkiri, manusia memiliki sederet kebutuhan, memiliki sederet hal yang ingin dia butuhi dalam hidupnya yang harus dipenuhi. Namun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita di malam hari ini, kita kembali diajarkan lewat perkataan dan perbuatan Yesus, di mana ketika Yesus bersama dengan para muridnya, saat memberi makan 4.000 orang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberi. Sikap yang Yesus lakukan ini mendobrak pemikiran para muridnya, bahkan kita juga saat ini, bahwa kuasa Tuhan itu tidak mengenal tempat basah atau tempat kering. Tuhan Yesus sanggup berkuasa dalam keadaan atau situasi apapun, yaitu baik susah, baik senang, untung, malam, kekurangan, berkelimpahan, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memiliki kuasa dan tidak terbatas atas tanda kutip tempat kering atau tempat basah.
Contoh nyatanya, Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang hanya dengan roti dan beberapa ikan, yang jumlahnya tidak seberapa. Bahkan kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau kita baca dalam renungan pagi itu kondisi yang tempat kering. Bagaimana mungkin keadaan seperti itu tidak ada makanan, Yesus memberi makan? Nah, ini artinya apa, saudaraku? Bahwa dalam kekurangan, dalam keadaan apapun, tidak ada yang mustahil kuasa Tuhan terjadi. Asalkan umatnya mengerti keadaan dan bersyukur dengan keadaannya. Namun ternyata dalam perikop kita di malam hari ini, dengan begitu banyaknya mujizat, apapun yang Yesus lakukan, kelimpahan yang Yesus berikan, ternyata tidak cukup meyakinkan para muridnya dengan kuasa dan pemeliharaan Allah yang ajaib. Akhirnya Yesus menegur keras karena mereka belum mengerti di ayat 17 dan ayat 21. Bahkan dengan jelas dituliskan dengan sebutan degil hati. Yesus menyebutkan mata dan telinga mereka yang telah melihat dan mendengar seharusnya mengerti siapa sih Yesus sebenarnya di ayat yang ke-17. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perenungan pembacaan kita di malam hari ini, pesan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita? Tuhan Yesus sangat mengetahui betul dasar hati manusia, masing-masing kita pribadi, saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal apapun yang tertutup baginya. Tuhan sedih ketika kita memilih untuk mengeraskan hati dan menghindarkan dari tantangan dan masalah. Jika kita masih mengeraskan hati, kita memilih mundur mengambil jalan keluar, di situ kita tidak bahas betul kuasa Tuhan di dalam diri kita. Jika kita masih betul memilih tempat, tanda kutip, tempat basah dibandingkan tempat kering, itu berarti kita sama seperti para murid pada saat itu, yaitu masih belum mengerti kuasa Yesus yang sebenarnya. Nah, tempat basal ini bisa diandaikan seperti sukacita, kelimpahan berkat, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, kehormatan, apa yang kita miliki, dan segala sesuatu yang digambarkan dengan sukacitaan. Kemudian tempat kering ini dalam tanda kutip bisa diandaikan sebagai kondisi yang di dalamnya penuh dengan masalah, pergumulan, kesulitan, kelemahan tubuh, dan apapun di dalamnya yang keadaan tidak menyenangkan. Namun di malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya dan juga Bapak Ibu, Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa kuasa Yesus itu tidak mengenal tempat basah atau tempat kering. Tapi kuasa Yesus itu dalam segala hal, bahkan dalam keadaan yang tidak mengenakan sekalipun, dapat terjadi. Mari kita buang jauh-jauh pikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran yang tidak terbatas. Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendiri akan memelihara, Tuhan sendiri akan menopang, melindungi kita dalam kondisi apapun. Itu terbukti bahwa dalam pergumulan hidup kita masing-masing, jika kita masih boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih kuasa Tuhan yang menyertai dan menopang kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, kondisi apapun yang sedang kita rasakan, percayalah sepenuhnya pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan saja. Mari kita lihat peristiwa Yesus memberi makan 4.000 orang yang secara manusiawi tidak mungkin dengan kondisi seperti itu memberi makan. Namun kuasa Yesus dapat dinyatakan dalam keadaan tempat kering sekalipun. Tuhan yang memberi makan 4.000 orang, tetaplah Tuhan yang sama melindungi dan menopang kehidupan kita sampai malam hari ini. Dialah Tuhan yang setia, senantiasa melindungi, memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, maukah kita taruh sepenuh kepercayaan dan kehidupan kita di dalam Tuhan, meski banyak hal yang kita temui. Rasakan dan nikmati perlindungan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami kelegaan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami jaminan bahwa dalam keadaan apapun kuasa Tuhan pasti terbukti, asalkan kami percaya dan menaruhkan sepenuh hati kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di hari ini. Tuhan menegur, mengingatkan kami untuk kami tetap mau mengandalkan Tuhan, tidak pesimis terhadap kondisi yang tidak mengenakan, tapi tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan di malam hari ini Tuhan,
Kami yang boleh melakukan aktivitas apapun. Mungkin di sepanjang hari ini kami mengalami duka cita, kami mengalami beban berat, kami mengalami pergumulan, bahkan mungkin juga kami mengalami sukacita, kami mengalami kebahagiaan berkat Tuhan. Biarlah Tuhan dalam dua kondisi ini, kami tetap turut mengucap syukur, kami tetap mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam istirahat malam kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang masih kami lakukan dan kami kerjakan di sepanjang hari ini, sisa waktu kehidupan kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, ini diri kami, kehidupan kami sepenuhnya, ke depan yang kami mempertaruhkan dalam satu nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.